Qadarullah 2015 kena PHK. Mengingat perjuangan wanita-wanita yang membuat saya lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bertemu lagi dengan podcast Obat, obrolan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya juga Obat, obrolan bermanfaat. Tentunya apa yang kita hadirkan ke hadapan pemirsa semuanya adalah tamu-tamu yang spesial yang akan mengedukasi dan menginspirasi, menggerakkan dan juga memberdayakan, insya Allah. Dan di depan saya sudah ada rekan kerja saya, yaitu Ustadz Cucu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Pangestu, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz Cucu ini sekarang beliau diamanahi sebagai Wakasek bagian kesiswaan, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Beliau menamakan dirinya di media sosial itu bukan nama sebenarnya, tapi Abah Geget. Betul sekali, Ustaz. Iya. Mengapa namanya Abah Geget? Pertama karena memang putri saya yang pertama namanya Geget ya, Ustaz ya. Jadi beliau manggil saya Abah gitu ya. Iya. Jadi banyak juga teman-temannya manggil Abah. Sudah itu kalau menurut saya Geget itu kaya akan filosofi saja gitu. Apa tuh filosofinya? Kalau kan Geget itu bahasa Sunda saja ya. Arti itu kasih sayang gitu ya. Jadi saya berharap dengan sebutan itu tertanam dari dalam diri saya gitu. Jadi orang yang penuh dengan kasih sayang gitu. Geget itu nama anak pertama. Betul sekali, Ustaz. Oke, kan Ustadz Cucu, saya manggilnya selama podcast ini Abah aja ya, lebih enak, gak apa-apa? Telagu bagasan, bagaimana enaknya saja. Ya, Abah ini kan punya anak 3 ya. Betul sekali, Ustaz. Anak yang kedua Kuku, Betul. yang ketiganya Zam-Zam. Nah, ini kan apa tidak diprotes oleh Kuku? Kok kenapa Abah Geget tidak Abah Kuku gitu? Pernah, Ustaz, karena memang lihat di medsos mungkin Abah Geget, terus banyak main Geget. Terus uminya juga banyak kamil Umi Geget. Pernah telontar dariku, kalau Kuku uminya siapa, amanya siapa itu. Kuku lucu. laki-laki perempuan? Kuku laki-laki. Laki-laki, kalau Geget perempuan ya? Betul. Ya kami jelaskan ke Kuku bahwa karena kenapa dipanggilnya Bah Geget, karena yang pertama itu lahir Geget gitu ya. Jadi lebih dulu kita tersematkan nama itu. Tapi saya juga selanjutnya untuk di HP kan ada nama tercantum. Betul. Jadi sekarang diganti, nggak Abah Geget lagi, nggak Umi Geget, kalau saya jadi Abah GKZ saat gitu. Apa tuh? Abah GKZ. GKZ. Jadi inisial dari Geget, Kuku dan Zam-Zam. Jadi mengakomodir keinginan semua anak ya, Iya. insya Allah. Tidak ada yang protes, insya Betul. Allah. Abah itu kalau menamai anak itu yang 2 setahu saya itu dari dari kata Sunda ya. Betul sekali, Tapi Ustaz. yang ketiga Zam-Zam itu setahu saya dari bahasa Arab, Bah. Sebetulnya Ustaz pinginnya mah ada Sundanya juga, termasuk Jam-Jam juga ada Sundanya. Zam-Zam, Sukma, Iqbal, Masdar. Oh. Cuman yang Sundanya di kedua gitu kan. Betul. Karena saya mencari bukan hanya pingin kata yang berulang. Karena qadarullah ya istri saya namanya Titin. Titin ya. Iya, spesifik dan Sunda juga tuh saya Cucu. Saya namakan anak yang kedua Geget gitu ya. Yang kedua Kuku, ada berulang-berulang juga. Pingin yang ketiga juga berulang, tapi pingin ada maknanya. Tetapi ketika kalau lahir perempuan mungkin lebih mudah saja menamakannya gitu ya. Ada yang kayak Dede gitu ya. Banyak orang pasti menduga anak selanjutnya akan Dede kayak gitu. Tapi kalau laki-laki apa? Karena saya tidak mau hanya berulang saja, hanya bermakna Sunda, tapi kaya akan makna. Termasuk Zam-Zam sendiri kan, itu nama
sumber mata air yang di Arab ya. Betul. Banyak khasiatnya, banyak orang yang mengingat. Saya berharap anak saya juga ini jam-jam banyak disukai orang dan bisa memberikan banyak manfaat. Amin ya robbal alamin. Dan Luar memang biasa. tetap Sundanya tersemat juga gitu Ada, ya. ya, Alhamdulillah betul. kami juga bukan apa ya karena kesukuan juga ya, tapi kan kita bangga dengan asal usul kita gitu ya. Melestarikan Betul, juga ya. kan istri asli Sumedang ya, orang Sunda. Oh, saya, orang Sumedang. Betul. Kalau saya Perancis Apa tuh Perancis? Peranakan Ciamis ya, Peranakan Ciamis. Iya, karena ayah saya dari Ciamis gitu. Walaupun sekarang sudah di Sindang Panon Betul, Banjaran karena ya. ibu saya asli orang Banjaran. Orang Sindang Panon. Asli, iya. Jadi kan Sunda lah gitu ya, jadi Iya. pingin ada nama Sundanya, makanya ketika kalau geget kan geget juga bukan hanya Sunda, kesananya mah ada Arabnya juga sadar. Geget Ainun Mutmainah itu, Ainun Mutmainah. iya. Jadi inget pada seorang daiyah ya. Betul, karena saya dulu favoritnya ke beliau. Oh, alhamdulillah. Iya. Ya nggak apa-apa memfavoritkan Iya. orang yang memang bisa jadi teladan ya Betul. dalam kebaikan. Saya juga kan menginginkan putri saya ini bisa membawa istilahnya mah kebaikan, kayak yang saya tahu kan Dayah ini ya istilahnya mengantarkan suaminya ke kesuksesan gitu ya. Kesuksesan. Betul. Saya juga menginginkan Geget juga sama nanti bisa membawa kebaikan untuk banyak orang. Termasuk untuk suaminya insya Allah Iya, ya. itu gitu, Iya, Ustaz. betul. Bah, Abah sekarang jadi Wakasek bagian kesiswaan di SDIT Bahteralu. Ingin saya tahu sebetulnya Abah berkecimpung terjun di dunia pendidikan itu sejak kapan? Kalau yang formal, yang resmi ya di SDT Bahtran Ustaz mulai tahun Belum pernah di tempat lain Belum, di yang di 2015, formal. iya. 2015. Betul. Cuman kan sebelumnya memang saya dari kecil itu bercita-cita pengen jadi guru, Ustaz ya. Dari kecil itu, kalau dari kecil itu ketika ada teman datang ke rumah menanyakan PR itu sangat senang sekali saya untuk menjelaskan ke teman-teman. Sekolahan lah istilah dulu mah ya, sekolahan saya jadi gurunya, teman-teman jadi muridnya. Terus ketika di MTR Majelis Taklim Remaja pernah juga Majelis Taklim Remaja. betul MTR namanya. Iya, Majelis Taklim Remaja saya pernah mengajar waktu itu karena mungkin bukannya saya pintar saat karena memang dulu saya pernah les bahasa Inggris. Jadi saya mengampu bahasa Inggris di MTR itu gitu. Waktu Abah masih SMA atau di Udah lulus? Udah keluar SMA. ya? Berarti 1 tahun keluar SMA. Satu tahun keluar SMA karena saya pernah ikut les bahasa Inggris. Jadi apa yang saya dapat itu saya sampaikan ke Di MTR tapi mengajarnya bahasa Inggris ya. tapi tidak formal Zat kan Tidak kayak formal. iya jadi ya Maksud saya kan majelis taklim itu biasanya pelajarannya diniyah ya agama. iya. Itu mah tambahannya Tambahannya, ada, iya alhamdulillah. gitu. Itu Makanya luar tidak biasa formal itu saya bagus. iya gitu. Jadi saya ngajar kayak grammar waktu itu saya lebih Iya. ke grammar gitu kan. Nah, Abah tuh kalau tahun 2015 baru bergabung di lembaga formal, berarti sampai sekarang baru berapa tahun, Bah? Jalan tahun ke-9 saya di Tahun Batam. ke-9 Di ketika Batam. usia itu sudah berapa tahun tuh? Sekarang Bukan, waktu Waktu tahun masuk 2015. di 30 berapa ya itu? Nah, sekarang 30 sudah lebih. 40 sekian kan, Betul. Bah? Artinya Tahun kenapa? kemerdekaan kita saat usia Iya, saya. oh gitu. Tanggal berapa? Maksudnya tahunnya, Tahunnya. saya udah usia 45. Kan Oh, mereka tahun gitu. 45 gitu. Sekarang udah Masya 45. Allah. Maksud saya Abah ini punya cita-cita jadi seorang pengajar, pendidik, guru, tapi malah perjalanan hidupnya baru di tahun 2015 betul-betul terjun di dunia pendidikan. Lalu sebelum itu apa yang dikerjakan atau aktivitas Abah waktu itu? Alhamdulillah saya bersyukur sekali Ustaz. Perjalanan hidup saya itu sangat beraneka warna ya Ustaz ya. Karena dengan cita-cita saya menjadi seorang guru, qadarullah perjalanannya tidak semulus yang diharapkan. Saya tuh memulai karir pekerjaan itu di pabrik saat saya sebagai karyawan. Iya. Tapi banyak hal yang bisa saya pelajari itu di pabrik itu saja. Sampai saya itu kerja di pabrik itu kurang lebih 12 tahun setengah. 12 tahun setengah. Jadi Iya. masih lama di pabrik daripada di dunia pendidikan Kalau untuk di saat sini- ini ya. Betul. Alhamdulillah. Nah, ya saya selalu berdoa ya ketika saya bekerja sebelum di pendidikan, ya Allah berilah saya pekerjaan yang bisa lebih mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz. Karena ya qadarullah kalau kita kerja
di pabrik itu kan ada kalanya kita tidak bisa sholat tepat waktu saat dikondisikan dengan kondisi mesin yang kita jaga juga gitu Iya, kan. iya. Tapi alhamdulillah tempat kerja saya itu, saya sampai pernah 3 kali pindah tempat kerja ya. Di tempat kerja yang pertama memang kita tidak dilarang untuk beribadah, cuman untuk waktu lumayan kita itu berlomba gitu saja untuk melaksanakan ibadah itu. Iya. Di tempat yang kedua sama juga gitu ya, tidak dilarang, cuman untuk melaksanakan kita berlomba juga dengan waktu. Di tempat kerja yang ketiga, alhamdulillah kita lebih leluasa untuk beribadah, tapi kita juga punya tanggung jawab, tidak bisa berleha-leha juga karena kan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Makanya di sela-sela saya berdoa, ya Allah berikanlah saya pekerjaan yang bisa lebih mendekatkan saya dengan Allah Subhanahu wa taala dan membuat saya lebih baik lagi gitu. Qadarullah 2015 kena PHK satu. Kena PHK. Betul. Sakit. Oh ya, ada sih, tapi alhamdulillah karena sudah prepare dari awal ya. Kalau kita di dunia kerja itu harus siap apabila diberhentikan kan ya. Karena memang dalam segala hal kita harus siap, ada awal pasti ada akhir gitu. Kan waktu itu maksud saya dipotong dulu, Abah sudah punya istri waktu itu. Sudah anak udah 2. Udah 2 malah. Betul, ya. Waktu itu malah Abah di PHK. Betul. Berarti kan ada jeda sebelum masuk ke Bahtera Anu itu Abah maaf ya, Iya. menganggur. Kalau menganggur total tidak, cuma saya kerjanya serabutan. Nah, di masa itu tentu untuk kebutuhan sehari-hari secukup-cukupnya. Alhamdulillah saya bersyukur mendapatkan istri yang salehah, yang sangat mengerti akan keadaan suaminya, yang tidak banyak menuntut sama suami. Malahan beliau ketika ya pasti semua orang tidak menginginkan karena PHK ya saudara. Karena kita sudah berada di zona nyaman ya. Tapi dengan kita berhenti kan kita tidak tahu kedepannya seperti apa ya. Tapi kan kita yakin Allah tidak akan memberikan suatu cobaan di luar kemampuan kita. Istri saya yang selalu membesarkan hati saya, dan kan kalau dari pabrik itu ada kalau kita ada tunjangan ya. Ada tunjangan. Alhamdulillah. Pesangon atau namanya apa? Ya kalau kita itu dapat jaminan hari tua JHT, karena kan ada gaji kita yang dipotong tuh kalau di perusahaan. Nanti bisa diambil ketika kita sudah keluar. Qadarullah kita bisa mencukupkan itu gitu ya. Ketika saya dapat itu, saya lunasi semua hutang saja karena yang namanya kalau di pabrik itu kita banyak godaan cicilan saat. Betul. Jadi ketika saya berhenti bekerja, ada yang harus terselesaikan dan saya orangnya itu tidak jong-jong kalau punya hutang, kalau ada ingin segera dibayar. Makanya yang seharusnya berapa kali cicilan saya lunasi semua, ada sisa digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan saya juga apa saja kerja yang bisa dilakukan gitu saat. Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Saya juga sebelum kesini kan kerja di pasar juga, bantu temen gitu ya. Iya. Mungkin saya potong dulu ya obrolannya. Jadi saya istilahnya tuh menggarisbawahi tadi bahwa karena Abah memiliki istri yang baik hati, yang solehah, sehingga menerima kenyataan bahwa Abah waktu itu memberikan nafkah tuh ya pas-pasan lah gitu ya. Berarti memang penting ya kita memiliki pasangan hidup yang solehah. Betul sekali, Ustaz. Karena ini butuh belajar untuk anak-anak yang belum menikah, anak muda. Rata-rata kan milihnya tuh yang glowing gitu, yang cantik gitu, Bah. Kira-kira ada pesan apa untuk anak-anak muda dalam hal memilih pasangan hidup? Kalau dari Abah ya Sadia, karena memang ini berdasarkan pengalaman, segala sesuatu itu tidak selalu harus dilihat dari luar saja. Terus dan kita harus ketika mencari pasangan itu referensinya harus jelas. Maksudnya apa referensi itu? Kita harus tahu dulu gitu kan. Asal usul. Betul, gitu. walaupun memang bukan saya, termasuk saya sendiri bertemu dengan istri itu bukan dengan pacaran. Saya itu hanya ketemu 3 kali dan keempatnya menikah. Bertemu 3 kali dan keempatnya menikah. Keempatnya menikah. Iya.
Jadi kita pastikan terlebih dahulu niat kita menikah itu apa. Oke. Ya, pastikan niat kita itu nikah untuk ibadah. Jadi karena kan setengah dari ibadah menikah itu saja dan tidak mudah sih dalam pelaksanaannya. Kita teori mungkin banyak teorinya. Jadi yang saya rasakan alhamdulillah Allah karuniakan saya jodoh ketika usia saya udah lumayan agak di atas yang rata-rata menikah. Iya. Tapi alhamdulillah itu justru anugerah bagi saya. Jadi udah ada hal-hal yang saya pelajari berkenaan ilmu pernikahan. Jadi pertama kita mencari ilmu terlebih dahulu berkenaan itu, kan agama juga sudah mewanti-wanti, ada hadis dari Nabi Sadia, mungkin Ustaz lebih memastikan lagi hadisnya tentang bagaimana kita untuk mencari pasangan dan kita utamakan kan di akhlak ya, Iya, seperti di itu. agamanya. Betul, di agamanya. Saya juga dapat rekomendasi dari teman nih tentang calon istri ini dan udah kita pastikan tukeran identitas ya waktu itu. Dan setelah tukeran identitas kita pastikan ke sana datang ke rumahnya. Jadi saya tidak ketemuan di luar, jadi langsung ke rumah beliau gitu kan. Ketika memang ada kecocokan kita lanjut ke yang lebih lagi. Dan saya juga membawa orang tua ketika udah pasti ya. Ya udah langsung menikah. Jadi intinya ke kaum muda ya. Untuk pasangan itu pastikan dulu ilmu kita cukup ya untuk itu dan jangan pacaran. Jangan pacaran karena pacaran itu biasanya ditampakkan yang enak-enak kalau di pacaran itu. Yang manis-manisnya saja. Betul. Kadang kita kan ke calon kita itu tidak mau terlihat kekurangan kita. Pokoknya mah pingin tampil sempurna saja gitu kan. Kalau saya mah alhamdulillah ke istri apa adanya. Jadi sebelum menikah saya udah menyampaikan bagaimana kondisi saya, keadaan keluarga bagaimana. Ketika memang sudah bisa menerima, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau yang karena saya juga waktu di pabrik banyak yang curhat juga ya, termasuk walaupun saya belum menikah, tapi ada di antara teman-teman yang udah menikah dan menikah lebih awal suka bercerita tentang bagaimana kehidupan rumah tangga beliau. Terus kebanyakan itu yang ketika sebelum nikah menjanjikan yang indah-indah, ketika sudah nikah tidak terjadi, makanya itu saja. Iya. Jadi intinya farbinatidin taribat yadak ya. Pilih agamanya agar kalian tidak binasa, tidak celaka. Ada yang prinsipnya malah begini ya. Justru saya harus pacaran dulu agar mengenal kepribadian pasangan kita. Kalau tidak mengenal takutnya nanti retak rumah tangga di tengah perjalanan, Mbak. Itu bagaimana menurut Abah yang orang punya prinsip seperti itu? Justru salah. Tidak jaminan kan, Mbak ya? Justru itu yang menimbulkan kerusakan. Karena kenapa? Karena kan kalau yang pacaran itu mendekatkan ke hal-hal yang kemadaratan ya, banyak kejadian ya naudzubillah min dzalik ya, kayak MBA kayak gitu dari pacaran. Maaf, MBA apa? Married by accident betul, ya. Seperti itu ya. Jadi kan kalau kita benar-benar dari agama mah menikah lagi hamil itu tidak boleh ya Sadia. Iya. Karena banyak madorotnya tuh betul sekali. Jadi ketika ketika yang tergambarkan yang enak-enak gitu kan, ketika di kamar banyak hal-hal gitu yang terjadi. Tapi kalau kita memang kayak yang saya tadi ucapkan kita itu memang dari ta'aruf dan memang niat awalnya itu untuk ibadah. Pasti saya juga tidak mudah kan dua pribadi yang berbeda. Istri saya dari Sumedang, saya dari Bandung, ada budaya yang berbeda juga, adat istiadat keluarga yang berbeda. Itu tidak mudah. Karakter yang berbeda Betul, juga. ada awal-awal mah ya bentrokan-bentrokan, tapi kita kan udah balik lagi ke niat awal kita menikah itu apa. Jadi kan mudah-mudahan ini jadi nilai ibadah gitu. Dan kita juga tidak berencana kan menikah itu untuk bercerai ya. Jadi kalaupun apapun permasalahannya selesaikan, dan ini mudah-mudahan jadi nilai ibadah, kebaikan bagi semua. Luar biasa. Bah, jadi bukan berarti kita melarang anak-anak muda yang ingin menikah memilih salah satu faktornya adalah kecantikan. Betul. Ya, Bah ya. Tapi kecantikan itu bukan faktor utama. Nah, kalau bisa dikatakan faktor tambahan saja. Yang Anda sekalian, para pemirsa sekalian, punya istri cantik tapi pika sebelen.
tidak sesuai dengan ajaran agama. Capek juga ya, Bah ya. Betul. Nah, makanya banyak kejadian perceraian-perceraian di kalangan-kalangan yang tampan dan cantik. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangganya tidak dibimbing oleh agama. Bah, kembali ke tadi. Ya. Abah tadi menyampaikan pernah juga berdagang di pasar. Betul. Dagang naon, Bah? Waktu itu. Saya hanya membantu teman saja, jadi alhamdulillah. Tahun berapa tuh? Tahun 2015. 2015 ya. Betul. Jadi sambil kan kalau tawaran dari Bahtera itu di tahun ajaran baru, itu kan bulan Juli Iya. saya itu kena PHK itu bulan Oktober. Sebetulnya saya udah kena PHK. Cuman alhamdulillah masih dibutuhkan nih, sama kan ada beres-beres ya. Jadi Oktober sudah kena PHK, Oktober November itu masih saya, yang lain mah udah pada berhenti, ada beberapa orang yang masih membantu di perusahaan itu. Jadi saya itu dealnya selesai Desember aja udah nggak ada kerjaan lagi mah. Desember udah nggak kerja. Ganggu dulu tadi ya, sekarang 3 bulan saya kerja apa saja. Alhamdulillah saudara ada lagi ngebangun rumah, saya ngebangun gitu ya di sana. Jadi non istilahnya teh. Laden tadi ya, betul, saya merasakan jadi seorang laden bagaimana gitu ya. Jadi pekerja kasar istilahnya. Betul, walaupun tidak profesional. Jadi kan tapi kan yang ngerjain kakak sendiri. Jadi ya tenang lah daripada mereka tebugain duit lah cek kakak teh ya udah we gitu kan. Beliau juga lagi ngebangun rumah, saya ngebantuin beliau. Pas Masya Allah, bulan Februari itu istri bilang, "Bah, uang tinggal 200.000 lagi," gitu ya. Sedangkan buat listrik juga waktu itu di 150.000 tuh per bulan. Untuk listrik saja. Betul. Tapi istri saya itu orang yang pantang untuk mengatakan kesusahannya kepada saudara atau keluarganya. Jadi kita tanggung berdua saja ngobrol-ngobrol. Aduh, gimana ya? Apa gitu kan, terus di kakak udah selesai juga tuh kerjaan. Bulan Februari itu kita hanya punya uang 200.000. Qadarullah, dah memang selama kita bernapas mah ada rezekinya ya Ustaz ya. Apalagi saya udah anak 2. Pada sholat asar saya Ustaz ya telepon tuh dari teman, lagi sibuk apa sekarang? Aduh, lagi gak ada kerjaan. Apa mau nawarin kerja? Oh iya, cina mau pengen dibantuin di pasar. Beliau itu mengembangkan usahanya, cuman kan nggak mungkin dipegang sama beliau sendiri. Karena saya, aduh, saya lagi nganggur, boleh atuh. Ya udah datang ke rumah. Saya datang ke rumah beliau, ngobrol-ngobrol. Ya tuh cina kalau mau langsung aja besoknya saya subuh udah kerja. Jadi alhamdulillah udah punya penghasilan tuh hari besoknya itu. Iya, udah ada. Di pasar mana, Bah, dan jenis jualannya apa tuh? Di pasar Banjaran, Banjaran. mohon, karena kan itu teh sekaligus teman, sekaligus sudah saya anggap adik saja, karena dulu waktu saya MTRA beliau masih di madrasahnya gitu kan. Qadarullah beliau udah remaja, saya masih di MTRA juga, masih bareng juga gitu. Beliau itu kan usahanya di usaha tahu, lalu mengembangkan ke ratekan itu kayak bahan-bahan pokok ya, ada terigu, minyak gitu. seperti itu. Ratekan istilahnya. Ratekan ya, saya membantu beliau, alhamdulillah. Tapi saya perjanjian juga ke beliau, paling saya hanya bisa kerjanya sampai 5 bulan, kata saya teh nggak bisa terus. Karena ada tawaran tuh dari SDT SDT Bahtera Anu, alhamdulillah saya ditawarin untuk di SDT Bahtera Anu. Kata beliau nggak apa-apa, pokoknya mah sambil beliau juga menyiapkan nih siapa kalau saya udah nanti resign dari pasar ada yang menggantikan gitu. Katanya waktu di pasar kerja itu pas ratekan itu masih merintis ya? Di ratekan merintis, tapi beliau emang udah di pasar tapi jualannya tahu. Iya, Kalau udah sekarang berkembang. masih jualannya itu. Masya Allah Ustaz, beliau karena memang orangnya juga soleh dan memang gemar sedekah juga ya. Sekarang udah berkembang, terakhir saya tahu jongkonya udah 4 Barakallah. Karyawannya bertambah, kan dulu hanya saya sendiri. Kemarin udah ada tambahan, ada karyawan juga. Dengan sodako, dengan suka membantu orang lain. Terus beliau juga memang memperlakukan karyawan, kalau menurut saya juga tidak diperlakukan seperti karyawan, justru dia mengenalkan ke rekan-rekan juga di pasar, ini kakak saya gitu kan. Jadi beliau itu memuliakan pekerja juga. Ya. Nah, Bah, kalau tadi Abah bercerita waktu di pabrik terkadang masalah ibadah ya, Betul. agak sulit lah. Betul. Nah, ketika Abah di pasar, bagaimana tuh ibadahnya? Ternyata Sholat misalnya. yang paling saya rasakan itu di sholat subuh saat kalau di pasar itu.
Kalau kita pingin sholat tahajud, otomatis kita harus bangun 1:30 saat ketika saya di pasar, karena 2:30 harus berangkat ke pasar. Eh, tapi kalau kita punya ajam nyokot, insya Allah itu bisa terlaksana. Terus yang paling berat itu di sholat subuh, Sat. Karena pas waktu sholat subuh itu yang pas rame-ramenya kalau di pasar gitu. betul. Jadi alhamdulillah kalau yaitu yang sahabat saya sekaligus teman sekaligus atasan saya di pasar, beliau juga orang yang taat beribadah. Jadi beliau juga tetap sholat harus sholat. Cuma itu waktunya kalau beliau yang duluan, berarti saya yang giliran kedua sholat. Kalau beliau duluan, berarti saya bisa sholat itu di 5:30. Saya 5:30 baru bisa sholat subuh. Tapi kalau saya duluan, saya tidak punya kenyamanan untuk dikir, karena kan aduh ini lagi nunggu tuh giliran kan saya nanti ke jongkok, beliau yang sholat. Jadi memang masih bisa dikir, cuman kan rusuhan gitu saya sholatnya. Apalagi kan kalau di pasar kita ngantri juga untuk kudunya apa, kan banyak juga yang jadi bisa jadi ya sekali kadang ibadah sholat itu waktu di pasar agak rada siang dikit gitu. Betul, jadi tidak bisa tepat waktu. Ya. Kayak mau sholat duhur, kita titipin dulu nih sama yang jago sebelah kalau kita mau sholat duhur gitu. Tapi kalau ada azam atau tekad, pasti kita tuh bisa melaksanakan ibadah. Cuman on time-nya itu yang agak harus diatur lagi ya. Nah, pelajaran apa saja Abah tadi dari 3 pabrik ya Abah ya. Terus Abah tuh sebelum ke Batranuh juga jualan di pasar. Apa tuh benang merahnya yang bisa kita ambil dari sejarah Abah ini? Sekali Sad ya. Kayak gini. Saya kan dari kecil berajam untuk jadi seorang guru ya. Justru pelajaran itu tidak selalu bisa kita ambil dari yang formal, dari kehidupan sehari itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Terus dengan kehidupan yang kita jalani, justru itu saat yang bisa menguatkan kita dan kita bisa lebih bersyukur lagi dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Jadi kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Betul. Ya. Dan bisa membuat kita lebih lebih bahagia, lebih istilahnya mah kalau seandainya orang mungkin yang langsung di satu posisi biasa-biasa saja. Betul. Tapi kalau orang yang memang merasakan dari bawah seperti itu, jadi kayak saya kan senangnya naik gunung, dirasakan sekali kebayaan kita ketika kita bisa mencapai puncak gitu kan. Walaupun susah payah ketika di perjalanan seperti itu. Kalau ujung-ujung di puncak nggak ada prosesnya, kurang tantangannya juga dan, ya. Kepuasannya juga kurang. Dan banyak hal yang bisa saya ceritakan ke anak saya misalnya gitu kan. Dan memang bisa ya istilahnya membuat kita lebih banyak bersyukur. Tidak ada hasil yang indah tanpa proses yang mudah. Betul, seperti Abah sekarang di dunia pendidikan. Betul. Di jenjang SD. Itu kan dibutuhkan kesabaran ya. Betul. Nah, kesabaran itu terbentuk bukan ketika Abah sudah di SD. Tapi itu melalui proses Abah ketika waktu dari awal di pabrik dan sebagainya. Nah, ini satu lagi nih, Bah. Bahkan Abah waktu SD katanya pernah jadi budak angon lah reste. Alhamdulillah Allah takdirkan. Itu tuh luar biasa, nggak pernah ngalamin kayak begitu tuh. Nah Abah mah bahkan kumaha Abah coba cerita. Alhamdulillah ayah saya itu seorang TNI ya. Beliau TNI. Betul. Ibu rumah tangga. Beliau itu tegas sama anak, jadi kalau dulu mah anak-anaknya berpikir tidak mau seperti bapak gitu kan ya. Tapi ternyata saat kalau saya rasakan sekarang apa yang saya dapatkan sekarang itu buah dari didikan beliau gitu kan. Tidak mungkin saya bisa kuat menghadapi kehidupan yang masya Allah ya. Kehidupan itu kan kalau kita masih kecil tidak terbayang gitu. Tapi dengan didikan keras beliau ketika saya di dunia nyata di kehidupan saya lebih kuat menghadapinya gitu. Terus ketika kelas 4 SD beliau pensiun otomatis di rumah dan harus memulai usaha baru karena kan waktu itu gaji pensiunan tidak besar saja. Tidak seperti sekarang lah ya. Sekarang juga agak terlalu besar juga sih. Gitu. Ya kalau pensiunan mah apalagi kalau janda kan dulu itu lebih enak. Kalau yang sekarang mah disamakan per
jabatannya apa gitu ya, Iya. pangkatnya apa sama kalau janda mah, kecuali kalau masih ada ayah itu ya. Oke. Terus kami itu 4 bersaudara, ketika ayah pensiun itu masih sekolah semuanya San. Semuanya Kakak saya di sekolah. SMA yang ke-1 dan kedua, teteh saya masih SD, sama saya yang SMP 1. Otomatis kan secara keuangan tidak memungkinkan. Otomatis ayah harus ada tambahan kerja baru dan punya usaha. Kita itu ayah itu kan suka beternak juga. Jadi dulu usahanya jualan domba ada ya itu. Iya, Sampingannya atau setelah ini ya setelah beres pensiun kan udah pensiun. Iya, iya. Selain dapat, Jadi yang pokoknya itu malah dari ternak itu. iya, karena kan kalau gaji pensiun untuk SPP untuk ongkos Iya. itu nggak cukup ongkos Oke. sekolah, karena kakak saya yang paling besar sekolahnya ke Bandung gitu kan. Kalau ya lumayan kan ongkosnya juga untuk, jadi ayah usahanya itu Ternak, ya. domba. Jadi di kandang itu banyak saja, otomatis anak-anak juga diberdayakan sama ayah itu. Bukan Jadi, orang lain ya. bukan bagi-bagi tugas. Selain kita juga memang kayak beli pakan tambahan, ampas tahu gitu saja ada, tapi kan untuk jukutnya juga perlu banyak. Jadi tiga-tiganya anak laki-laki Ngarit. ngarit. Oh. Jadi kakak saya yang ke-1, ke-2, termasuk saya yang ketiga. Tapi itu sebatas kemampuannya. Jadi yang saya saksikan beda dengan kakak yang Iya. itu ya. Terus kalau musim kemarau kan pada nggak, sawah itu nggak digarap San. Iya. Dan dulu mah dari rumah saya ke pasar teh kelihatan. Nah, suka diangonin tuh. Jadi kan kalau khusus yang domba-domba betina gitu kan ya, di supaya ngirit-ngirit jukut gitu ya. Itu masya Allah kenangan yang tak terlupakan. Tapi qadarullah San, ketika saya memang waktu beda dengan anak yang lain mungkin ya. Ketika SMP itu kalau anak yang lain pulang sekolah main atau apalah gitu ya. Kalau saya itu pulang sekolah jam 1 lah, jam 1-an itu udah ke sawah ngagiringkeun domba gitu ya. Untuk ngangon domba sambil ngarit oge, jadi sambil nunggu domba diangon ngarit. Saya bawa buku San. Jadi ngapalin itu sambil baca buku itu. Tapi masya Allah Allah takdirkan gitu. Nilai saya tidak jelek-jelek amat, makanya di sana ada doa orang tua itu. Betul. Ketika kita berbakti kepada orang tua, ada kebaikan buat diri kita. Birrul walidain ya. Salah satu kunci sukses itu yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ayah Abah itu seorang TNI. Betul. Pendidikannya tegas. Maksudnya tegas itu bisa diberikan contoh bah seperti apa? Kalau ayah saya itu terbilang otoriter juga saja. Kalau katakan A gitu ya. Harus A. Betul. Termasuk anak-anaknya, kalau ini tugasnya ini kalau jam segini harus sekian. Jadi kayak bangun tidak boleh kesiangan gitu kayak gitu. Pernah nggak protes Abah? Saya tuh kok ngangon domba orang lain main gitu? Enggak. Enggak sih, saya enggak berani. Nggak berani. Tapi ada hati mah ada keinginan sama dengan orang lain. Pasti ada. Kadang-kadang kita lihat yang lain main, kita mah ngangon domba gitu ya, ada keinginan. Tapi ya balik lagi ya, tiap orang kan beda-beda ya. Gitu. Nasibnya, takdirnya. Abah waktu itu merasa, saya nggak seperti orang lain. Tapi sekarang malah Abah berpikir saya bisa sukses, bisa seperti ini karena didikan orang tua juga ya. Betul, akhirnya. iya. Artinya kadang kita mendapati orang tua yang tegas, tidak kalau ngomong kadang-kadang ya jelek gitu ya langsung. Itu semua sebetulnya itu demi kebaikan anak kita juga ya. Walaupun mungkin kalau sekarang mah kan zaman parenting ya Bah ya. Berarti cara mendidik anak-anak sekarang oleh orang tua itu lebih diperbaiki. Makanya orang tua harus punya ilmunya untuk hal tersebut. Bah, ini mah sekarang kan udah wafat ya. Jadi tinggal sama ibu saja. Kalau ayah Abah tuh masih ada, berarti usia berapa kira-kira? Waktu meninggal usianya 68 tahun dan meninggal 2004, berarti sudah 19 tahun ya meninggalnya. Berarti di 97 ya. 97 tahunan ya. Ya. Kalau berdasarkan 8 AHH ya. 89. 89. Iya. AHH tuh angka harapan hidup. Betul. Orang Indonesia itu katanya di angka 69. Iya. Kalau Jawa Barat itu 71 tahun gitu ya. Jadi
Kalau ayah Abah itu 69 tahunan. 68 meninggal. 68 ya. Jadi ya gini maksud saya tuh, kalau masih ada, apa yang akan Abah berikan kepada ayah Abah? Hal terbaik apa kira-kira? Saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Beliau dulu pernah berkata, seandainya beliau sudah tua pingin tinggal bersama saya. Karena beliau punya 4 anak, tapi kan saya yang bungsu. Beliau mengatakan pingin tinggal dengan saya, insya Allah saya akan merawat beliau. Dan ada cita-cita beliau yang sampai wafat belum terlaksana saat. Beliau itu sangat bersemangat pingin ada anaknya yang kuliah saat ya. Ada anaknya yang kuliah. Ya di antara 3 kakak saya itu, karena memang mungkin kami itu dulu agak jenuh juga dengan kehidupan yang ada kan, ketika dengan ayah saya itu kan tegas, tidak istilahnya, walaupun beliau termasuk orang yang mampu tapi tidak memanjakan anak-anaknya. Jadi beliau itu ada ketika ngasih uang itu dibatasi gitu ya, walaupun dia mampu mengasihkan lebih. Jadi kakak saya itu pingin cepat kerja, jadi dapat uang sendiri. Dan alhamdulillah orang tua saya itu ketika memang anaknya udah kerja, itu penghasilan tidak diomong, nggak tergantung anak-anaknya. Jadi beliau itu pingin cepat dapat uang. Tapi alhamdulillah kakak juga anak-anak yang berbakti kepada orang tua, ketika dapat uang mereka juga istilahnya memuliakan orang tua ya. Apa yang menjadikan orang mereka penuhi. Saya sekarang alhamdulillah lagi pernah kuliah juga dulu ya waktu ayah masih ada, cuman kan hanya D1 saat. Iya, saya mengingat punya anak komputer ya waktu itu. Betul, komputer akuntansi. Ayah saya kan menginginkan ada anak yang jadi sarjana. Dan itu belum terwujud ya, kalau beliau keburu udah dipanggil. Padahal dulu udah bercita-cita ketika saya, walaupun saya kerja di pabrik, saya mau ngambil kelas karyawan gitu kan. Untuk jurusan? Kalau dulu mah karena saya memang sukanya bahasa Sunda, saya ingin ngambil sastra Sunda dulu itu. Qadarullah tahun kedua saya kerja ya sakit stroke, jadi otomatis tidak memungkinkan. Kalau dulu itu sekolah karyawan itu mahal, beda dengan sekarang. Jadi tidak memungkinkan kalau hanya mengandalkan yang gaji dari saya itu gitu. Qadarullah ayahnya sakit, jadi tidak terlaksana jam tersebut ya saya untuk melanjutkan sekolah. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah kuliah ya. Alhamdulillah lagi proses tadi ya. Lagi proses. Dukungan dari semuanya. Alhamdulillah. Kuliahnya tuh linier ya Bah ya. Alhamdulillah. Bahkan saya sendiri nggak linier sebagai kepala sekolah, tapi Abah sekarang sedang berada di bawah pendidikan gitu ya, melaksanakan proses pendidikan untuk mengambil S1 dan linier insya Allah. Nah Bah, jadi guru, padahal kan resikonya luar biasa jadi guru. Misalnya ya, apalagi Abah di swasta di bawah UMK, sementara Abah ketika di pabrik mah kan UMK ya. Upah minimum kabupaten gitu atau kota. Nah, Abah tahu resiko itu, bahwa jadi seorang guru itu gajinya nggak besar, bebannya yang besar. Alhamdulillah kan sejak awal saya masuk ke SDT Bataranu ada akad ya. Jadi waktu itu Ustaz sendiri tidak muluk-muluk ke saya kan akan waktu itu kan masih awal juga Bataranu ya, hanya menjanjikan sekian dan perlu komunikasi juga dengan keluarga. Saat saya komunikasikan dengan istri, karena waktu itu juga ada tawaran untuk kerja di tempat lain yang masih di pabrik juga. Saya komunikasikan dengan istri, Mi ini ada tawaran dari Ustaz Ramdan untuk membantu di sekolah. Terus ada tawaran juga tuh dari atasan saya di pabrik untuk kerja di pabrik lain. Kira-kira mending mana Mi gitu. Karena istri saya juga alhamdulillah beliau itu kan memang bergerak di dunia pendidikan, dulu beliau itu guru TK ya. Udah Pak di sekolah aja gitu. Tapi ini Mi kata saya ini secara salari kan Umi dulu ketika di pabrik dapatnya sekian nih dari Abah. Tapi kalau di sekolah hanya dapat segini. Wah nggak apa-apa Bah, cari barokahnya kata istri. Lu gimana? Insya Allah Umi yang akan putarkan. Beliau membantu dulu itu suka bikin kue ya, makanan tradisional saat disimpan di warung-warung. Jadi peran seorang istri itu sangat luar biasa. Dan doa seorang ibu juga. Betul. Peran seorang istri dan doa seorang ibu. Tapi jadi saya keingetan. Wah kenapa? Seperti menangis. Sedih juga Ustaz.
mengingat perjuangan wanita-wanita yang membuat saya lebih baik lagi, Ustaz. Ya. Jadi teman-teman yang masih punya orang tua itu jangan sampai loh baru menyesal ketika orang tua kita sudah wafat. Yang sedang berpasangan, yang sudah punya istri, cintailah istri karena istri itu bisa menjadi wasilah, baik kepada istri itu bisa menjadi wasilah turunnya rezeki dari Allah ya, Mbak ya. Betul, Ustaz. Nah, cuman jadi ingat sebuah lelucon. Perempuan itu kesetiaannya diuji ketika suami Tidak belum punya punya apa-apa. Dan kesetiaan suami itu diuji ketika suami sudah punya apa-apa. Gitu, Bah. Contoh ya, suami balangsa kata orang Sunda tuh. Tapi istri tetap setia, nggak apa-apa saya siap menemani engkau wahai suamiku di dalam suka maupun duka gitu. Betul dilakukan gitu. Itu berarti sudah setia. Kalau suami itu dia diuji ketika sudah punya apa-apa. Betul sekali. Ari babarengan mah waktu kene susah. Wah iya we. Tapi ketika udah punya mobil, punya pendapatan luar biasa besar, jadi YouTuber gede gitu ya, akhirnya teh lupa. Malah Godaannya banyak. Godaannya akhirnya ke lain hati ya, Pak ya. Betul. Nah, Bah, di dunia pendidikan, saya itu pernah beberapa kali mendengar Abah mengutip ungkapan yang disampaikan oleh seorang filsuf Yunani, Aristoteles ya, bahwa apa tuh mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukan pendidikan sama sekali. Betul. Tuh apa tuh, Bah, makna di sebalik itu? Intinya saat kita harus menselaraskan antara pikiran dengan hati kan. Tidak ada segala sesuatu itu tidak selalu harus diukur dengan hanya keilmuan, tapi harus dengan perasaan juga. Itu. Terus kita juga ketika mendidik tanpa dengan hati pasti hasilnya beda dengan kita mendidik ke anak sepenuh hati gitu. Iya. Jadi ada perbedaan ya, Bah ya, antara Betul mengajar sekali. dan mendidik. Betul. Kalau mengajar itu transfer ilmu saja gitu kan. Gitu. Misalnya ada anak nu baong tapi di luar sekolah diantep we gitu. Betul. Tapi kalau mendidik dengan hati itu Kita sepenuhnya jadi pingin anak itu baik secara kognitifnya tapi akhlak juga baik gitu. betul. Dan bukan hanya di lingkungan kita saja, di luar kita juga bisa mengaplikasikannya. Justru kesuksesan kita apabila anak itu sudah keluar dari sekolah kita, apa yang pernah kita ajarkan anak amalkan seperti itu. Jadi ingat juga ya, guru itu terbagi 3. Guru ideologis, guru yang tidak terlalu berpikir seleri, yang gajinya sekian, tapi jadi amal jariah ketika dia mengajar dan mendidik. Ada guru yang pragmatis, cenah saya tuh lagi nganggur, mendingan jadi guru. Jadi karena kenganggurannya itu, kalau ada pekerjaan yang lain yang lebih menjanjikan, dia kabur gitu. Ada guru juga yang sifatnya itu strategis gitu ya. Ya dia akhirnya tuh mencari pendapatan di pekerjaan sekolah, tapi murni memang untuk mendapatkan pendapatan gitu, jadi menurut saya rugi ya. Rugi karena rugi itu pendapatan dari seorang guru itu kan kecil, dari profesi seorang guru itu tidak besar ya, kecuali kalau misalnya tuh di dunia lain tetap sesuai dengan syariat gitu ya, itu kan bisa menjadi nafkah bagi istri juga gitu ya. Jadi mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukan pendidikan sama sekali. Luar biasa ya banyak. Bah, ya Allah ya Robi, kalau prinsip hidup Abah, kalau saya punya prinsip hidup begini, Bah. Saya itu juga karena memang benturan-benturan kehidupan juga. Betul. Saya pernah menyakiti hati orang lain. Saya juga pernah menginginkan semua orang tuh menyenangi saya, menyukai saya. Dan itu tuh sesuatu yang mustahil dalam kehidupan ini ya. Makanya akhirnya tuh setelah proses penempaan dari Allah, saya punya prinsip hidup, kita dilarang untuk menyakiti hati orang lain, tapi kita tidak dilahirkan, kita tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Dengan cara seperti itu hidupnya lebih tenang, Bah, lebih nyantai, teu kagurung gusuh jeung teu pikahariwangan. Pokoknya mah kita menjalankan hak dan kewajiban saja sebagai muslim ya. Setelah itu mah kumaha Allah we gitu. Nah, Abah kira-kira ada yang bisa dibagikan
prinsip hidup Abah seperti apa? Kalau prinsip hidup Abah mah begini Sad. Memang kan tiap fase beda ya, tapi untuk sekarang gitu ya dengan bertambahnya usia banggalah dengan apa yang ada pada diri kita. Jadikan itu mempunyai nilai guna dimanapun kita berada. Banggalah dengan Dengan apa yang ada pada dalam diri kita. Jadikan itu memiliki nilai dan guna dimanapun kita berada. Bisa dijabarkan Bah gimana tuh? Kita menjadi diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain. Dan jadikan apa yang ada pada diri kita itu mempunyai nilai itu berarti kebaikan. Guna itu mempunyai efek ke orang lain, berguna untuk orang lain dimanapun kita berada gitu. Contohnya saya itu di rumah sebagai suami berarti menjadi kebaikan buat istri, seorang ayah menjadikan kebaikan buat anak saya. Di sekolah juga saya sebagai pendidik memberikan kebaikan bagi sekolah gitu. Jadi ingat sebuah hadis ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang terbaik bagi manusia yang lainnya. Dan memang saya merasakan kehadiran Abah tuh betul-betul sangat penting sekali. Saya sangat diuntungkan memiliki salah satu SDM di Bahteranuh seloyalis astagfirullahaladzim, terus yang dedikasinya luar biasa seperti Abah. Mudah-mudahan istiqomah Bah ya. Nah Bah, sebelum diakhiri, Abah bisa nggak menyampaikan beberapa kelebihan tempat Abah sekarang bekerja di SDIT Bahteranuh ini? Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Tidak mungkin saya bisa bertahan sekarang jalan tahun ke-9 saja di Tahun Bahteranuh. ke-9. Betul. Kalau saya tidak banyak mendapatkan keuntungan bergabung di SDIT Bahteranuh. Yang pasti dengan saya bergabung di SDIT Bahteranuh membuat saya lebih baik lagi ya Sad ya. Intinya kan saya dari orang umum Sad ya. Saya bukan keluaran pesantren, saya sekolah di negeri semua Sad ya. Kecuali waktu kuliah saya di swasta dan bekerja di swasta gitu ya, di luar negeri gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan saya bergabung di SDIT Bahteranuh, keilmuan tentang agama saya bertambah Sad. Dan yang lebih penting lagi, bukan hanya ilmunya bertambah, tapi saya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan apalah artinya ilmu yang kita dapatkan kalau kita tidak mengamalkannya gitu saja. Insyaallah dengan saya bergabung di Bahteranuh, ilmu saya bertambah dan saya juga bisa mengamalkannya semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Termasuk juga sholat itu tidak harus seperti di tempat lain ya. Betul. Justru malah pas gong adan teh urang teh ngabringkeun barudak banyak. Betul. Ke masjid bahkan kita jadi imamnya atau bahkan di sok terdepan kan gitu. Kalau di tempat yang lainnya begitulah, karena memang tempatnya bukan tempat untuk beribadah tapi bekerja. Tapi kalau di sini antara pekerjaan dan ibadah itu justru dibarengkan gitu ya, seperti itu. Baik Bah, terakhir mungkin pertanyaan dari saya. Kehidupan ini tidaklah flat. Betul. Life is never flat. Nah, hidup ini tidak flat, tidak datar, tapi kadang kita di bawah, kadang kita di atas, kadang ada hamparan permadani, kadang juga banyak onak dan duri. Di kehidupan Abah, apa satu hal yang paling menyedihkan, yang sampai Abah tuh terluka? Kira-kira apa Bah? Kalau saya kan Ustaz bisa lihat kan saya apakah sering Ustaz atau pernahkah Ustaz melihat saya terlihat sedih gitu? Abah tuh termasuk orang yang mudah tersenyum, ceria, tapi mudah tersentuh juga. Ustaz, Masya Allah ya, saya itu kan dari kecil kehidupannya keras ya. Maksudnya keras itu kan banyak hal yang saya inginkan tapi tidak bisa dilaksanakan gitu kan, karena kan dulu otoriter ya di rumah itu, kalau A B B gitu kan ya. Jadi kita itu kadang tidak diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa yang diinginkan.
Mungkin waktu kecil itu sedih ya saya, tapi ternyata setelah dewasa oh justru itu jadi bekal kenapa saya lebih mudah untuk bergabung dimanapun tempat saya bekerja gitu kan. Karena kan udah terbiasa gitu ya. Terus ada kalanya saya juga adalah marah ke orang tua saya, sampai-sampai saya itu orang yang memang susah untuk menangis dulu itu, terus keras pengenannya karena memang banyak hal yang membuat ada keinginan saya tidak memaksakan kumaha darna we kumaha ngaguluyunnya, tidak banyak keinginan. Tidak pernah berontak. Da- Ya di dalam hati lah gitu ya. dalam arti pasti ya saya. Makanya saya ada kalanya saya marahlah kepada orang tua ya. Dan waktu itu ketika saya kerja di tempat kerja yang pertama tahun 99, teman SSG yang mengajak ke Darut Tauhid. SSG. Iya, saya mengikuti pengajian Agim malam Jumat kan, ada renungan di akhir. Iya. Itu awalnya saya mudah terenyuh, mudah menangis karena di sana ya digambarkan bagaimana jasa orang tua kepada kita. Saya merasa bersalah, saya sedih, merasa berdosa kepada orang tua. Justru orang tua itu melakukan apa yang menurut mereka baik untuk diri kita gitu. Walaupun kita merasakan mungkin itu hal yang tidak baik untuk kita gitu. Justru itu kebaikan, dan bagaimanapun kita memberikan apa yang kita punya kepada orang tua tidak akan bisa membalas jasa orang tua kepada kita. Di sana saya menangis. Dan teman saya kaget kan ya, karena memang tahu saya itu bukan orang yang gampang menangis kan. Kan lampu dimatiin ketika mereka melihat saya menangis. Kenapa menangis? Saya menyadari kesalahan saya, prediksi saya tentang orang tua, dan saya merasa berdosa kepada Allah ya, kepada orang tua saya. Itu saat mungkin yang menyadarkan saya gitu, sedih saya telah berprasangka buruk kepada orang tua gitu kan, marah kepada orang tua. Jadi apapun yang mereka lakukan itu karena mereka kan sebatas pengetahuannya seperti itu, yang turun temurun lah gitu. betul ya, dan menginginkan yang terbaik buat anak-anaknya. Itu yang paling membuat saya sedih itu waktu itu. Kalau yang sekarang yang membuat saya sedih karena kan saya manusia biasa, pasti pernah berbuat dosa saja, teringat akan dosa, pasti itu yang membuat saya sedih sekarang. Terkait dengan pendidikan yang kata Abah di keluarga tuh agak otoriter. Betul. Nah itu mungkin salah satu caranya adalah ketika kita punya anak, berarti kita tuh memperbaiki hubungan kita dengan anak kita. Betul. Ya, termasuk juga dalam hal pendidikan. Sekarang itu lagi viral-viralnya, rame-ramenya parenting, dunia keayah bundaan, dunia pengasuhan, ada di YouTube, ada di Facebook dan sebagainya, termasuk buku-buku yang bisa dikonsumsi oleh kita sebagai ilmu bekal mendidik anak-anak. Jadi jangan sampai jadi ayah kebetulan, ibu kebetulan, tapi harus menjadi ayah betulan atau ibu betulan ya, bahaya. Gitu. Jadi Abah berarti memperbaiki cara mendidik ke anak sekarang ya, insya Allah. Termasuk ini saat kan karakter saya udah terbentuk ya, dari kecil saya memang temperamen juga, kalau bicara kan tidak bisa lemah lembut. Kalaupun menurut saya ini biasa, tapi kalau untuk teman-teman itu kayak membentak atau apa gitu. Alhamdulillah di Batrano saya berusaha dan belajar menjadi lebih baik lagi bagaimana dalam bertutur kata gitu ya. Termasuk Ustaz sebagai gurunya ya, saya selalu menjadi mentoring gitu lah, untuk memberikan masukan-masukan ketika dalam menyampaikan pendapat atau apa gitu, memperbaiki. Itu Ustaz. Ya. Nah, hari udah ngobrol teh meni nggak bisa dihentikan. Tadi saya menyebutkan kan yang terakhir, tapi ini yang terakhir pisan, Bang. Ada pesan atau amanat apa untuk rekan-rekan seprofesi, yaitu guru se-Indonesia, Bang? Sok. Karena kita menjadi seorang guru berarti harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. Berarti sebelum memperbaiki anak-anak, berarti perbaiki dulu diri kita sendiri saja gitu. Terus ketika kita melaksanakan tugas kita, tunaikan sepenuh hati karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati, dengan ikhlas, insya Allah itu akan lebih menghasilkan, lebih ringan, lebih menghasilkan, jadi amal jariah. Betul sekali Ustaz.
dan bahkan akan memperoleh ridho Allah dan Amin. surganya Dan tidak ya. menjadi beban pada Tidak kitanya akan juga. jadi beban. Betul, Iya, betul, gitu. betul. Masya Allah, luar biasa obrolan kita tidak terasa kurang lebih 1 jam bersama Abah Geget alias Ustadz Cucu ya, yang memberikan inspirasi dan edukasi bagi kita semuanya. Terus terang ketika ngobrol dengan Abah ini, aduh, ikut juga agak sedikit-sedikit nih ada air mata ya yang keluar, apalagi ketika berbicara terkait dengan sikap kita terhadap orang tua ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada pemirsa yang budiman di mana saja berada, kita semuanya wajib untuk memuliakan orang tua kita ya sebelum terlambat. Adapun apabila orang tua kita telah wafat, telah meninggal dunia, maka kewajiban kita adalah selalu mendoakannya dan menjadi anak yang soleh. Mudah-mudahan hal tersebut bisa membantu orang tua kita menaiki derajat jannah yang lebih tinggi. Amin. Allahumma amin. Bah, terima kasih ya. Mohon maaf banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat Abah nggak nyaman mungkin. Mohon maaf sekali. Ya. Cekap banyak. Hatur nuhun sadayana, kita bertemu lagi pada podcast luar biasa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.